Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini saya ingin mengulik tentang kasus yang lagi viral ya, tentang Yai Mim dengan Sahara. Saya cuma ingin membuat pembelajaran, perenungan untuk diri sendiri terutama ya. Kenapa kira-kira penyebab kenapa bisa kasus itu terjadi ya teman-teman. Terlepas saya tidak ingin menyimpulkan siapa yang benar siapa yang salah, karena saya tidak tahu secara pasti. Cuma saya ingin mengambil pelajaran dari kasus ini ya teman-teman. Menurut saya yang pertama yaitu sebagai orang yang beragama, tentu kita harus mengetahui, harus mempunyai sikap, adab, etika berkehidupan yang baik, berperilaku yang baik. Misalkan bagaimana cara kita berbicara terhadap orang yang lebih tua, bagaimana menjaga hubungan dengan antar tetangga, atau bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, bertenggang rasa, begitu ya teman-teman. Kalau kita bisa bertenggang rasa, tepo seliro, saya rasa bisa mempersempit permasalahan ya teman-teman, atau bahkan permasalahan itu bisa dihilangkan, ditiadakan ya. Terus yang kedua yaitu pentingnya kita hidup bertetangga, terutama hidup antar sesama kita itu harus mengerti ya, apa itu yang namanya hak ya. Jadi kita itu harus menjaga jangan sampai melanggar hak orang lain. Misalkan ya mudahnya atau gampangannya ya, kita jangan parkir mobil di tempat orang lain tanpa izin, atau kita menggunakan barang yang bukan milik kita tanpa izin.
Hal ini akan membuat sesuatu masalah ya. Sebentar, sedikit ya. Kesal sedikit, lama-lama menjadi penyesalan. Teman-teman, memang kalau kita rasa ya, di era-era sekarang ini sudah banyak sekali orang yang mengabaikan hak orang lain. Rasa empati, rasa simpati itu sudah mulai menipis. Jiwa kekeluargaan, gotong royong itu juga sudah mulai menipis. Maka sebaiknya ya teman-teman sejogjanya, kita harus tetap berusaha memegang ajaran agama ya. Saya yakin apapun itu agama kalian, pasti mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Tidak ada yang tidak. Kalaupun ada yang nyeleweng, yang menyimpang, saya yakin itu adalah perbuatan orangnya, bukan ajaran agamanya. Teman-teman, di era sekarang memang ya, himpitan ekonomi, terus persaingan sosial itu sungguh sangat tinggi sekali ya. Bahkan ya, kalau kita merasa, kalau saya pribadi merasa dengan persaingan sosial ini, bahkan ada orang-orang tertentu bisa menghalalkan segala cara. Sungguh miris ya teman-teman. Di era digital ini sebenarnya kita bisa banyak belajar, banyak explore untuk hal-hal yang baik, tapi malah banyak sekali hal yang tidak baik, yang justru malah merajalela di era sekarang. Bisa teman-teman lihat sendiri sekarang ya, di media-media sosial, berita-berita kejahatan, macam-macam lah hal buruk yang terjadi saat ini ya teman-teman. Yang baik, yang benar, kalau itu dilakukan oleh seorang, bahkan bisa menjadi hal yang salah dan tidak benar jika berhadapan dengan orang banyak yang salah. Miris sekali ya teman-teman. Begitulah teman-teman, di akhir zaman ini sudah semestinya kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan petunjuk, diberikan bimbingan, agar kita tidak salah jalan, agar kita bisa memilih mana yang benar, agar kita bisa menapaki jalan yang benar. Bukan karena kebanyakan orang,
bukan karena hasutan orang, bukan karena sesuatu hal. Kira-kira teman-teman setuju nggak dengan pemikiran ini? Kalau kiranya teman-teman ada hal yang pengen disampaikan, pengen menambahi atau mengurangi, silahkan menulis di komentar ya teman-teman. Saya juga seorang yang masih perlu banyak belajar, masih banyak yang harus dibaca, dipelajari. Karena ya teman-teman, ilmu itu memang seharusnya terus dicari, terus dipelajari sampai akhir hayat, sampai akhir menutup mata ya teman-teman. Jadi misalkan masih ada kekurangan, masih ada hal yang perlu ditambahi atau diperbaiki, saya dengan tangan terbuka akan menerimanya. Cukup sekian ya teman-teman. Semoga hal-hal seperti itu, seperti kasus ini ya, tidak terulang terhadap orang lain. Semoga segera selesai masalahnya. Dan saya doakan untuk teman-teman semua, semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekiannya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.